Scudetto AC Milan akan menjadi revolusi nyata. Tidak banyak orang yang benar-benar yakin, kecuali pemain dan Milanisti, jika AC Milan akan mampu bersaing memperebutkan Scudetto musim ini. Sebuah hal yang cukup bisa dimaklumi, karena jika berkaca pada tim rival i Rossoneri, bisa dikatakan adalah salah satu tim yang memiliki anggaran transfer paling sedikit. Bahkan di Januari kemarin, Paolo Maldini hanya bisa membeli seorang striker belia bernama Marco Lozzetti. Namun dengan segala keterbatasan yang ada, manajemen, pelatih dan para pemain telah bekerja keras untuk bisa berprestasi sebaik mungkin musim ini. Dan kini, hasilnya telah melampaui ekspektasi semua orang, di mana Scudetto saat ini hanya tinggal berjarak 1 poin saja. Salah satu pelatih legendaris Italia Arrigo Sacchi mengatakan jika AC Milan sukses meraih Scudetto musim ini, maka itu akan menjadi revolusi nyata. Lebih jauh, pria berusia 76 tahun itu mewanti-wanti mantan klubnya untuk mewaspadai kekuatan Sassuolo di giornata terakhir nanti. Milan membuat mahakarya karena mereka telah menginvestasikan setengah dari apa yang telah diinvestasikan Juventus dan Inter. Sebuah tim yang telah menghabiskan tetapi tidak menempatkan anggaran dalam permasalahannya dan jarang pun menang bisa dimaklumi. Tulis saja dalam kolomnya di Gazzetta dello Sport. Semuanya dimulai dari atas, yaitu klub dengan sejarahnya, visi dan kompetensinya, hingga gayanya. Hari ini, Milan menghadapi lawan dengan cara yang tampaknya tidak bermoral, tetapi tidak seperti itu. Resiko adalah dasar dari setiap petualangan. Jika Anda tidak mengambil resiko, Anda masuk ke rutinitas dan Anda sudah pesimis. Keberanian dan inovasi adalah produk dari pengetahuan. Tim ini bermain berbeda, inovasi tidak datang dari tim yang paling banyak mengeluarkan uang. Ini adalah momen yang sulit, karena hanya sedikit pemain Milan yang tahu kemenangan. Jadi mereka mungkin takut terlalu banyak atau terlalu sedikit tidak memiliki keseimbangan. Hati-hati, karena Sassuolo menempatkan Anda dalam kesulitan. Bukan kebetulan bahwa mereka menang melawan nama-nama besar. Mereka memainkan sepak bola yang bagus. Jika Anda membiarkan mereka bermain, mereka menempatkan Anda dalam kesulitan. Tekanan dan determinasi akan menjadi penting. Mereka adalah orang-orang yang melakukannya dengan sangat baik. Tak satupun dari kita secara umum akan berpikir melihat AC Milan pertama di klasemen. Scudetto AC Milan akan menjadi revolusi nyata, tandasnya. Krunic bakal bertahan di starting 11 Milan saat tantang Sassuolo. Stefano Pioli dikabarkan akan tetap bertahan karena De Krunic di starting 11 AC Milan saat menghadapi Sassuolo untuk pertandingan penentu Scudetto Minggu 22 Mei dini hari nanti di Mapei Stadium. Dilema pemilihan pemain utama bagi Pioli dalam beberapa pekan terakhir adalah apakah ia akan memasang Krunic di trisula serangan Rossoneri dengan Frank Kessie bermain lebih ke dalam, atau mendorong pemain internasional Pantai Gading dan memainkan Ismail Bennacer lebih ke dalam. Manajer Il Diavolo tersebut telah bertahan dengan pemain internasional Bosnia, dan menurut pemberitaan dari La Gazzetta dello Sport, ia akan mengambil keputusan yang sama sekali lagi untuk pertandingan terakhir Serie A musim 2021-22 ini melawan Nero Verdi. Performa luar biasa yang telah ditunjukkan Rossoneri dalam beberapa pekan terakhir berarti bahwa sebagian besar komposisi pemain di line up mereka terpilih dengan sendirinya. Kemenangan 2-0 atas Atalanta belum lama ini dijalankan dengan susunan pemain sama yang hampir pasti akan menjadi starter di kandang Sassuolo akhir pekan ini, saat Milan hanya perlu mengumpulkan 1 poin untuk merengkuh gelar juara Serie A pertama mereka sejak 2011. AC Milan diambang Scudetto, Paolo Maldini malah sibuk lakukan ini. AC Milan diambang juara Scudetto. Akan tetapi, Direktur Teknik sekaligus legenda klub Paolo Maldini
lagi sibuk memperkuat skuad di musim depan. Dilansir dari Calcio Mercato, AC Milan fokus betul untuk hadapi Sassuolo, bukan hanya 1 poin kalau bisa menang. Akan tetapi, legenda klub sekaligus direktur teknik Paolo Maldini juga sibuk dengan hal lain. Maldini siap-siap memperkuat skuad Rossoneri di musim depan. Paolo Maldini mengincar 3 pemain baru di musim panas nanti, yakni Sven Botman, Renato Sanchez, dan Divock Origi. Botman untuk memperkuat lini belakang, sedangkan 2 nama terakhir untuk tambahan di lini serang. Selain itu, Paolo Maldini mau AC Milan berpanjang kontrak 3 pemainnya. Mereka adalah Pierre Kalulu, Ismail Bennacer, dan Rafael Leao. Ketiga pemain itu masih muda-muda. Maldini tidak mau lagi Milan kehilangan pemain-pemain bertalenta. AC Milan dinilai mau bersaing lebih tinggi di kompetisi Liga Champions pada musim depan. Sudah waktunya Milan bangkit lagi. AC Milan sepakat dengan striker Liverpool Divock Origi. Penyerang Liverpool Divock Origi dikabarkan sudah sepakat bergabung dengan AC Milan. Pemain 27 tahun ini akan berkostum Rossoneri pada akhir musim 2021-22. The Guardian mengklaim Origi sudah membuat kesepakatan dengan Rossoneri, julukan AC Milan. Dia tinggal melakukan tes medis sebelum menandatangani kontrak dengan rivals kota Inter Milan itu. Origi tak selalu menjadi pilihan utama di klub bersaing saat itu. Meski demikian, pemain internasional Belgia ini kerap menjadi super sub alias pemain pengganti yang memiliki pengaruh besar. Momen terbaik Origi bersama Liverpool datang ketika klub berjulukan The Reds ini melakukan comeback mengesankan melawan Barcelona dalam semifinal Liga Champions 2019. Ini termasuk rute perjalanan Liverpool menuju gelar ke-7 Liga Champions. Origi berpeluang pergi dari Liverpool dengan raihan gelar juara Premier League, kasta tertinggi Liga Inggris. The Reds sedang bersaing ketat dengan sang juara bertahan Manchester City. Sementara itu, calon klub Origi AC Milan diambang juara kasta tertinggi Liga Italia Serie A. Rossoneri berada di puncak dengan keunggulan 2 angka atas rivals kota sekaligus sang juara bertahan Inter Milan. Akhir pekan ini menjadi momen penentu Scudetto. AC Milan akan tandang ke markas Sassuolo. AC Milan diambang Scudetto, Maldini Massara siap diberi kontrak baru. 2 aktor di belakang layar yang berperan besar dalam kebangkitan AC Milan, Direktur Teknik Paolo Maldini dan Direktur Olahraga Frederic Massara, siap memperpanjang masa baktinya bersama klub. AC Milan diambang merengkuh gelar Liga Italia pertama mereka sejak musim 2010-2011. Rossoneri berdiri kokoh di puncak klasemen dengan 83 poin, mengungguli tetangga mereka Inter Milan yang mempunyai 81 poin. Terlepas dari hasil akhir musim, media-media Italia melaporkan hierarki AC Milan tampak sangat puas dengan kinerja Maldini dan Massara. Keduanya dilaporkan terus terlibat penuh dalam diskusi untuk perpanjangan kontrak pemain dan pembelian klub musim depan. Media Italia La Repubblica menulis bahwa Elliott Manajemen siap memberikan perpanjangan kontrak bagi duo tersebut, plus kepala pencari bakat Geoffrey Moncada, yang ikatan kerjanya akan habis pada akhir musim. Ketiganya dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan CEO Ivan Gazidis untuk menambah masa bakti di klub. Gazidis dan para petinggi Milan kabarnya memahami betul peran sosok-sosok tersebut dalam kebangkitan Milan selama 3 musim terakhir. Alhasil, Maldini dan Massara terus terlibat aktif dalam penawaran kontrak untuk 3 target anyar musim panas nanti. Sven Botman dan Renato Sanchez dari Lille serta Divock Origi dari Liverpool. Tak hanya itu, PR keduanya berikut adalah perpanjangan kontrak Pierre Kalulu, Ismail Bennacer, dan Rafael Leao.
Kalulu menjadi salah satu prioritas karena pria yang telah melakoni 36 penampilan musim ini, termasuk 5 di Liga Champions, hanya memperoleh 600.000 euro per tahun. Selain itu, Milan juga masih berharap Zlatan Ibrahimovic akan berpanjang masa baktinya kepada klub.